Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan hatta idza tawa'ala wadil namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinahu la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala abdun la ilaha illallah qatun mukhlisan illa futihat lahu abwabus samai hatta yuqdiya ilal arsy min tunibati al-kabair. Hadaratul kiram, Ketua MKMD mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang saya hormati, juga kepada rekan-rekan, teman-teman guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua dalam bimbingan Allah, yang didasari dengan iman, Islam dan ihsan, hingga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar membawa kemanfaatan dan keberkahan hingga mengantarkan kita baik menjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah perubahan yang membawa kebaikan ke depan untuk akhirat. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan syukur kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa salat dan salam kita haturkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini dalam tausiah saya akan sampaikan, sebenarnya ini murojaah ya, walaupun mungkin pernah saya sampaikan, seingat saya sampaikan berupa cuplikan di MTS Gondang Rejo waktu itu ya. MTS 1 ya. Itu saya sampaikan tentang apa itu sebuah kisah yang tercantum dalam kitab Qisasul Anbiya. Dalam Qisasul Anbiya disebutkan di sana halaman 566, yang mana dalam kisah itu kala Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, yaitu khalifah yang ketiga atau khalifah yang kedua setelah Rasulullah ya. Karena yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, dan yang ketiga Umar bin Khattab. Ini ada tiga orang pendeta yang bertanya kepada Umar bin Khattab tentang Islam, dan ini menyangkut nama baik agama Islam, yang menyangkut nama baik Rasulullah Muhammad SAW, dan pertanyaan sangat menukik sekali. Ini pernah saya sampaikan di MTS Gondang Rejo, semoga masih ingat, walaupun sudah mungkin sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun bisa. Di mana 3 orang pendeta ini bertanya kepada Umar bin Khattab, yaitu tentang Islam ini
Pertanyaan sangat luar biasa. Pertanyaan sangat luar biasa. Bahwasanya Umar bin Khattab ditanya tentang di saat itu taruhannya agama. Maka Umar bin Khattab silahkan bertanya tentang apa yang kalian inginkan. Ustaz Umar. Jadi aku harus takok kowe, nek kowe iso jawab sangka kitabmu, sangka nabimu, sangka agamamu, berarti agama Islam yang dibawa Rasulullah itu benar. Muhammad yang menjadi nabi itu benar adanya. Maka Umar bin Khattab ditanya oleh 3 pendeta tadi. Jelaskan kepada kami tentang induk atau gembok, induk kunci ya, atau gembok yang mengancing langit. Yang pertama, apakah itu? Kemudian tanya pendeta itu memulai pertanyaannya terus. Terangkan adanya sebuah kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tunjukkan pada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi dia bukan manusia. Kemudian yang keempat, terangkan pada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi ini, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Ini pernah saya sampaikan, tentunya masih ingat ya. Saya segar gitu nih. Udah lupa. Nah, kita kan guru sejarah kebudayaan Islam harus tahu tentang ini karena ini menyangkut tentang kisah Ashabul Kahfi. Tentang kisah Ashabul Kahfi dalam Kisah Suratul Anbiya halaman 566 disebutkan tentang pertanyaan orang Yahudi. 3 orang Yahudi ini nanti masuk Islam. Tapi yang 2 segera masuk, tapi yang 1 sampai bertanya tentang berdirinya apa itu sampai berdirinya Raja Dikyanes yang membangun sebuah kerajaan sejauh 8 kilo persegi ya. Jadi panjang 8 kilo, lebar 8 kilo, jendelanya berapa, dan semuanya yang ada di situ diceritakan satu persatu di dalam agama kita ini. Maka Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak. Kita koniki angel men. Umar bin Khattab yo bingung. Padahal nek aku reson jawab, agama Islam ini hancur. Kalau saya tidak menjawab, apa yang dibawa Rasulullah ini tidak dianggap agama, dilecehkan oleh orang Yahudi. Bagi Umar jika menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang ini tidak diketahui oleh Umar. Mendengar jawaban Khalifah Umar bin Khattab itu, pendeta-pendeta Yahudi ini bertanya berdiri, ya, langsung bertanya dan berdiri, lunjak-lunjak itu, melunjak-lunjak kegirangan sambil berkata, sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi kalau kamu bisa tidak menjawab. Nah, ini taruhannya nabi. Dan agama Islam ini adalah agama yang batil. Karena pertanyaan saya ini tercantum dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Karena dari tiga kitab ini sinergi. Karena itu wahyu ya, yang masih murni waktu itu. Maka sahabat Salman Al-Farisi yang saat itu yang hadir ya, segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta ya tadi, pendeta-pendeta Yahudi tadi, ya, kalian tunggu sebentar. Jadi Salman Al-Farisi ngadeg sambil memerintahkan kepada tiga pendeta tadi, kosek, tunggu nih dulu. Umar bin Khattab tidak bisa menjawab. Maka Salman Al-Farisi cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu Salman Al-Farisi, ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam ini, selamatkanlah Nabi kita. Imam Ali radhiyallahu bingung lalu bertanya, mengapa? Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Imam Ali segera saja berangkat menuju rumah Khalifah Umar bin Khattab dan berjalan lenggang memakai burdah, selebar kain menutup punggung atas atau leher peninggalan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah berhadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu jawaban tadi, Ali bin Abi Thalib berkata, silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajarkanku 1000 macam ilmu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan ilmu dari Rasulullah 1000 ilmu, dan setiap jenis dari ilmu itu mempunyai 1000 cabang ilmu.
Dari 1000 ilmu, setiap satu ilmu memiliki cabang 1000 ilmu. Itu yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Pendeta-pendeta tadi lalu mengulangi pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali minta taruhan juga. Ali bin Abi Thalib berkata, aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang Anda inginkan tercantum dalam kitab Taurat, ya, kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman. Ya, baik. Jadi taruhannya untuk ini. Ali bin Abi Thalib minta taruhannya, nah aku iso jawab pitakonmu, saya minta kamu harus masuk Islam. Jawab mereka, ya baik. Sekarang tanyakan satu demi satu. Kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit? Ali menjawab, induk kunci itu adalah, jawab Ali, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia melakukan kesyirikan, maka langit tertutup, semua doanya tertolak, semua ibadahnya tertolak, dan semua aktivitas dalam kehidupan yang bernilai baik menurut agama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik laki-laki ataupun wanita, jika berbuat syirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran surat Az-Zumar ayat 365. Mungkin ayat ini jangan Allah sekalian, karena waktunya ini menyingkat waktu ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar 65. Jadi kalau kita berbuat syirik, langit tertutup untuk kita. Doa kita tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah sebuah perbuatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau diduakan, dan kalimat syirik atau perbuatan syirik inilah yang mana tidak bisa diampuni dengan cara apapun kecuali pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalimat yang apa itu menutup atau perbuatan yang menutup daripada langit dan bumi, amalan kita yang menutup langit dan bumi adalah syirik. Kemudian Pak Pendeta tadi bertanya lagi, apakah anak kunci langit yang dapat membuka pintu-pintu itu? Dan saya tinggal buka langit yang terkunci tadi apa? Ali bin Abi Thalib menjawab, anak kunci langit itu ialah kesaksian syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau toh kita hidup ini merawat kalimat La ilaha illallah adalah sebagai tanda jalan yang terbaik untuk kita, dan sebagai satu kesaksian seseorang dinyatakan dia Islam. Itu pun disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, wa ma arsalna min qablika bi rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus, ini dalam Al-Quran pun juga dinyatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Tirmidzi, sekali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu langit hingga akan sampai ke ars selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini dalam hadis At-Tirmidzi. Dan insya Allah nanti kalau telah materi ini belum tercatat, setelah saya pulang insya Allah saya kirimkan ke grup saja, karena belum saya masukkan ke HP ya, ini masih di laptop. Jadi mungkin sudah apa itu berupa PowerPoint, nanti tinggal buka, masukkan dalam laptop bisa. Ya. Kemudian para pendeta tadi saling pandang memandang sambil berkata, orang itu benar juga. Jadi wong pendeta apa itu orang Yahudi tadi sawang karo nyawang wong telu mau sawang sawangan, wong ki yo bener tenan ya, betul juga dengan sesuai dengan dalam kitab Taurat. Kemudian mereka melanjutkan pertanyaan lagi. Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Terus kemudian buat ini, Bu, Pak. Enek kuburan sing iso mlaku karo isine. Ini tercantum dalam Al-Quran. Tercantum dalam Al-Quran.
Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, kuburan itu ialah ikan hiu atau ikan hut yang menelan Nabi Yunus putra mata. Jawab Ali bin Abi Thalib, Nabi Yunus dibawa keliling ke 7 samudra. Jadi dikala ikan hiu atau ikan nun atau ikan hut itu menelan daripada Nabi Yunus, ikan ini tidak langsung berhenti, namun keliling 7 samudra, dibawa keliling 7 samudra, dan dalam kondisi itu benar-benar salah satu manusia yang terlockdown di dunia ini, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak leluasa, tidak bisa bernapas dengan baik. Satu-satunya makhluk Allah yang terlockdown adalah Yunus alaihissalam. Dia mengalami kegelapan, 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, gelapnya dalam perut ikan. 3 kegelapan ini dialami oleh Yunus alaihissalam. Dan ini tidak bisa teratasi dengan sebuah kekuatan, maka mereka hanya menggunakan apa itu namanya nenek-nenek itu rasa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut apa ya, kalau question itu, kalau ini IQ, kemudian yang satunya emosi, yang satunya spiritual, yang satunya rasional question dan spiritual question. Dalam kondisi yang terjebak seperti itu tidak bisa, kekuatan Yunus pun tidak bisa, kemudian apa itu akal Yunus pun juga tidak mampu. Yang mampu cuma spiritual. Dia menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah, dia merasa salah dan bertobat. Disitulah Yunus alaihissalam dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tercantum dalam Quran surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Ya, Al-Qalam surat 48 sampai 50 menyebutkan, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Karena di saat itu kan Nabi Yunus melarikan diri dari umatnya, karena berdakwah tidak mendapatkan umat, hingga marah kepada umat, marah kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, rodok mutung. Jadi bagi dakwah seperti itu apa-apa melarikan diri. Nah, maka di sini, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke dalam tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikan termasuk orang-orang yang soleh. Karena Yunus alaihissalam dalam perut ikan hiu tadi bertobat kepada Allah menggunakan spiritual question, maka pertolongan Allah datang setelah Nabi Yunus dibawa keliling ke 7 samudra, maka ikan nun memuntahkan Nabi Yunus tadi ke sebuah tanah yang tandus yang tidak ada tanaman sama sekali. Cuma ada satu tanaman berupa tanaman seperti labu yang digunakan untuk menyembuhkan sakitnya Yunus karena terkelupas kulitnya. Pematur jenengan, labu itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit kulit. Seperti apa yang dialami oleh Yunus alaihissalam yang terkelupas kulitnya di dalam perut ikan hiu. Ya, labu. Kemudian semacam labu itu ya, yang digunakan untuk makan dan hidup Yunus alaihissalam hingga sakitnya sembuh. Ya. Ini merupakan ilmu yang baru bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat bagi orang yang bertobat dari apa itu sebuah perbuatan dia putus asa, dan Allah berikan penyakit berupa penyakit kulit bagi Yunus yang terkelupas kulitnya karena tergesek-gesek perut ikan nun tadi, ikan hut atau ikan hiu tadi. Maka kulitnya Yunus alaihissalam ini benar-benar kesakitan, babak kabeh itu loh, ngelocok dulu, sakit luar biasa. Maka Allah tumbuhkan satu tumbuhan seperti labu yang dimakan dan dijadikan obat. Ini ku diparut, tinggal boboan bagi penyakit kulit anyep. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaan lagi. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberikan peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia. Ali menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Quran surat An-Naml ayat 18. Saya singkat lagi, cepat mawar. Pendeta tadi melanjutkan
Wis papat to sing kita jawab. Nggih to? Udah 4 tadi. Nah, yang kelima sekarang meneruskan pertanyaan. Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi. Nek makhluk sing iso mlaku ning bumi iki ning lahir ora sangka ibune, ora sangka kandungan ibunya. Bukan dari induknya. Napa, Bu? Coba, ini tercantum dalam Al-Quran semua loh, Bu. 1. Jawab Ali bin Abi Thalib, 5 makhluk yang berjalan di muka bumi ini yang satu pun tidak dilahirkan dari kandungan ibunya. Satu adalah Adam alaihissalam. Tercantum dalam Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 26. Dan surat mboten cah kula napa menika terangke satu persatu. Ya. Al-Hijr 26. Yang kedua, Hawa. Tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Ini menceritakan tentang menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya sendiri. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan anak turunnya dan seterusnya itu. Kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 154 menceritakan proses penciptaan manusia. Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui perjalanan hidup demikian rupa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang teman yang kelak menjadi istrinya. Dia bernama Hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Bagaimana proses penciptaan Hawa? Ketika Nabi Adam terlelap dalam tidur, Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk kiri dan sedikit dagingnya, terciptalah Hawa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 154. Sehingga agungan kitab tafsir Ibnu Katsir tolong dibuka nanti. Ini saya lanjutkan kesannya rada cepat. Yang ketiga, makhluk yang bisa berjalan yang tidak lain dari induknya. Yang ketiga adalah untanya Nabi Soleh. Dia terlahir dikeluarkan dari dalam batu. Tercantum dalam Quran surat Al-A'raf 73. Kemudian yang keempat, ya, dombanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dombanya Nabi Ibrahim alaihissalam tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 107. Jadi, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian yang kelima, makhluk hidup yang bisa berjalan di muka bumi yang tidak lahir dari induknya adalah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia makhluk yang sebenarnya. Unta yang keluar dari batu itu unta yang sebenarnya. Gibas yang dibawa Ibrahim adalah gibas yang sebenarnya. Dan untuk tongkat Nabi Musa alaihissalam ini tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 107. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Semuanya ini sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan 3 pendeta dari Yahudi tadi, ya, pendeta dari Yahudi. Dengan jawaban itu, 2 di antara 3 pendeta tadi langsung mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena apa yang dijawab oleh apa yang dijawab menjadi jawaban Ali bin Abi Thalib semuanya benar sesuai dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Namun yang satunya masih melanjutkan pertanyaan panjang sekali dan ini tidak saya sampaikan di sini. Yang satunya masuk Islamnya setelah kerajaan apa itu di Turki yang Ashabul Kahfi itu bernama Raja Dikyanes dan nama orangnya satu persatu disebutkan, namanya si A si B, kemudian burungnya apa namanya, anjingnya apa namanya, semuanya secara jelas, secara rinci nanti dibaca sendiri. Insya Allah ya saya kirim setelah sampai di rumah. Maka dan saya ucapkan banyak terima kasih, mohon diikhlaskan banyak kekurangan dan ini sebagai satu apa ya, karena kita guru sejarah kebudayaan Islam, ya tahu mau nggak mau kita harus tahu tentang ini kalau toh ada murid yang bertanya. Kemudian kalau toh nanti ada perbedaan apa itu Ashabul Kahfi itu tidurnya berapa ratus tahun, ada yang menyatakan 300 tahun, ada yang menyatakan 309 tahun. Itu cuma beda dalam hitungnya dari peredaran matahari dan
bulan. Yang satu menghitung dari perjalanan perputaran matahari, yaitu tahun Komariah, itu 300 tahun. Kalau toh perjalanan, maaf kok Komariah, Samsiah tadi ya, Samsiah itu 300 tahun. Kemudian kalau dihitung dari perjalanan bulan, tahun Hijriah, itu 309 tahun. Jadi selisih 9 tahun. Jadi kita harus tahu, nanti kok mau ketika nih, kok saya ya cah kurung roh, jangan. Kita tahu, udah tahu. Kok tak bocori kan teman. Nek dihitung sama lakune srengenge 300 tahun, nek dihitung sama lakune bulan 300 sama tahun. Nah, ini. Maka dengan demikian sedikit yang saya sampaikan ini semoga menjadi penyegaran ini sebagai murojaah materi saya di Gondang Rejo waktu itu, dan bahkan materi saya bahkan dipoto dipinjam siapa di kemarin tuh. Sampai sekarang tak golek ketemu yang tertulis di dalam ini, tapi sudah saya masukkan dalam laptop. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kesalahan. Aku qouli hadza. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.